Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang di video kami. Kami BIA, Bilkis, Indri, Ari dari kelas 12 Bahasa SMA Negeri 1 Cibung Bulang. Kali ini kami akan membahas perubahan sosial mengenai permainan anak-anak pada zaman dahulu hingga sekarang. Sebelum membahas lebih dalam, biarkan kami jelaskan terlebih dahulu apa itu perubahan sosial. Perubahan sosial merupakan perubahan-perubahan yang terjadi pada lembaga-lembaga kemasyarakatan dalam suatu masyarakat yang mempengaruhi sistem sosialnya, termasuk nilai, sikap sosial, dan pola perilaku di antara kelompok-kelompok dalam masyarakat. Nah, itu dia teman-teman pengertian mengenai perubahan sosial. Sekarang kita akan membahas lebih dalam mengenai perubahan sosial dalam permainan anak-anak. Perubahan sosial ini sangat terlihat dari berubahnya permainan yang digemari anak-anak. Jika zaman dahulu anak-anak sering bermain petak umpet, lompat tali, kelereng, layangan, galasin, atau sekarang disebut gobrak sodor, dan permainan lain bersama teman-temannya. Lain halnya pada saat ini, hal itu merupakan barang yang bisa dibilang sangat langka. Kini, anak-anak lebih gemar bermain game online, seperti Mobile Legends, PUBG, game konsol, dan PlayStation. Saat ini, Indonesia memiliki sekitar 2.500 jenis permainan tradisional yang persebarannya meliputi seluruh Nusantara. Namun, sayangnya seiring perkembangan zaman, permainan tradisional hampir dilupakan dan sulit kita jumpai saat ini. Hal ini menjadi poin untuk kita terhadap kesadaran akan pentingnya menjaga kelestarian budaya leluhur. Nah, pasti kalian penasaran kan? Apa sih yang mendorong terjadinya perubahan sosial dalam permainan anak-anak? Baik, langsung kita bahas yuk teman-teman. Faktor pendorong perubahan sosial dalam permainan anak-anak. Yang pertama, globalisasi dan kemajuan teknologi atau penyebaran informasi secara cepat. Yang kedua, westernisasi atau pengaruh budaya barat. Yang ketiga, modernisasi dan perkembangan zaman. Yang keempat, minimnya para perajin yang membuat produk permainan tradisional anak. Selain faktor-faktor tersebut yang mendorong terjadinya perubahan, namun perlu kalian ketahui, dalam proses perubahan sosial juga tidak selalu mulus sejalan dengan rencana. Terkadang terdapat hambatan yang menghalanginya. Lalu, apa aja sih penghambatnya? Faktor penghambat perubahan sosial dalam permainan anak yaitu yang pertama, finansial. Misalnya, karena tidak memiliki uang, sehingga tidak dapat membeli handphone untuk bermain game online seperti anak-anak lainnya. 2. Sebagian masyarakat belum bisa menerima perubahan. Yang ketiga, sebagian masyarakat belum bisa atau enggan menggunakan teknologi karena beranggapan ribet dan memusingkan. Yang keempat, akses dan kondisi geografi. Seperti anak-anak yang tinggal di pedalaman belum memiliki akses yang memadai karena tertinggal jauh dengan daerah lainnya, sehingga sulitnya terjadi perubahan sosial dalam permainan anak-anak. Selain faktor pendorong dan penghambat, terdapat pula dampak yang ditimbulkan akibat perubahan sosial. Wah, apa saja ya teman-teman? Yuk tonton sampai habis. Dampak positif perubahan sosial dalam permainan anak-anak. Yang pertama, dapat mengambil keputusan lebih cepat. Yang kedua, mengurangi stres. Yang ketiga, membuka suatu pertemanan lintas dunia. Yang keempat, membuat lebih pintar berbahasa Inggris. Yang kelima, menambah kemampuan di bidang IT. Selanjutnya, ada dampak negatif perubahan sosial dalam permainan anak-anak. Yang pertama, membuat kecanduan yang berlebihan. Yang kedua, menimbulkan sifat individualisme. Yang ketiga, kurangnya rasa sopan santun. Yang keempat, meningkatnya rasa malas dan lupa waktu. Yang kelima, memudarkan kebudayaan tradisional masyarakat. Yang keenam, secara fisik merusak kesehatan mata. Penelitian yang dipublikasikan oleh Journal of Pediatrics dimotori oleh Seattle Children's Research Institute
2011 mengungkapkan bahwa anak-anak yang menghabiskan banyak waktu dengan bermain video games mempunyai dampak negatif seperti masalah interaksi sosial, kemampuan komunikasi, penurunan sikap empati, gangguan kecakapan motorik, dan gangguan kesehatan. Wah, banyak sekali yang kita bahas ya teman-teman. Semoga selama kalian menonton video ini dapat memahaminya dengan baik ya. Intinya, perubahan sosial dalam permainan anak-anak disebabkan oleh adanya globalisasi, kemajuan teknologi, dan perkembangan zaman. Meskipun begitu, kita tidak boleh terlalu menyalahkan modernisasi. Seharusnya kita dapat mengoptimalkan perubahan sosial ini dengan bijak dan tetap menjaga warisan budaya. Misalnya, melalui teknologi ini, kita dapat membawa dan memperkenalkan permainan tradisional Indonesia ke kancah internasional. Namun, sayangnya anak-anak sekarang lebih memilih budaya luar yang lebih populer dibandingkan kebudayaan lokal. Karena itu, mari bangkitkan kembali rasa cinta tanah air dan nasionalisme kita terhadap bangsa. Oke, segitu dulu ya teman-teman. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Aku, kamu, dan kita suka-suka.